Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyakit hati dalam artian medis ya, bukan dalam artian penyakit hati dalam agama Islam. Nah, sebelum kita sebelum saya membahas lebih jauh tentang penyakit hati ini, alangkah lebih baiknya saya memulai dengan dasarnya terlebih dahulu, semacam pengertiannya, di mana penyakit hati ini merupakan salah satu organ yang terdapat pada tubuh dengan letak di sisi kanan abdomen, nah, di balik tulang rusuk. Kemudian hati itu merupakan organ yang paling berperan, sangat penting dalam pencernaan makanan, eliminasi zat-zat berbahaya dari tubuh. Kemudian penyakit hati juga dapat diturunkan atau dapat juga disebabkan oleh beberapa faktor lain yang menyebabkan kerusakan pada hati. Nah, pada berbagai faktor ini bisa saja dari faktor keturunan semacam itu, kemudian bisa dari infeksi virus, kemudian mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Nah, itu eh, juga obesitas akan menyebabkan kerusakan hati. Nah, kerusakan hati ini dapat menyebabkan timbulnya jaringan parut pada hati yang dikenal dengan istilah sirosis, yang dapat kemudian menyebabkan kegagalan fungsi hati. Nah, seperti itu. Itu untuk uraiannya. Kemudian penyebab terjadinya penyakit hati itu apa? Nah, penyebab dari penyakit hati ini itu disebabkan oleh beberapa faktor tadi ya, sudah dibahas sedikit. Kemudian bisa dimulai dari infeksi hati, parasit dan virus. Kemudian itu dapat menyebabkan terjadinya infeksi karena peradangan dan penurunan fungsi pada hati akan menyebabkan kerusakan hati dapat menyebar melalui darah atau air mani, makanan, air terkontaminasi, ataupun kontak dengan individu yang terinfeksi. Nah, penyakit hati ini sebetulnya tidak hanya satu atau hanya satu golongan, tapi penyakit hati ini atau sering disebut hepatitis ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama hepatitis A, B, dan C. Nah, penyakit hati ini umumnya adalah atau adanya gen abnormal yang diturunkan dari salah satu kedua orang tua. Seperti tadi sudah dibahas dari faktor keturunan, kemudian itu akan menyebabkan penumpukan berbagai jenis zat dalam hati, kemudian menyebabkan kerusakan hati seperti itu. Kemudian beberapa jenis tumor, kanker yang dapat terjadi pada hati adalah kanker hati, kanker saluran empedu, dan abdomen hati. Terus ada yang bertanya nih di kalangan masyarakat, pertama atau sering dirasakannya penyakit hati itu, atau lebih simpelnya bagaimana kita masyarakat ingin mengetahui ingin mengetahui gejala yang ditimbulkan dari penyakit hati itu seperti apa. Baik, saya akan jelaskan. Di sini ada beberapa tanda dan gejalanya dari penyakit hati ini. Seperti pertama itu biasanya kulit dan mata yang tampak kekuningan, kemudian nyeri dan pembengkakan pada abdomen, kemudian pembengkakan pada kaki
dan pergelangan kaki, kemudian rasa gatal pada kulit, ada warna urin juga yang berwarna kegelapan, terus ada warna feses yang pucat, kehitaman atau feses yang disertai darah, kemudian ada rasa lelah yang berlebih, mual dan muntah, kemudian penurunan nafsu makan, dan terakhir itu adalah mudah timbul lebam pada tubuh. Misalkan kita sedang bekerja nih, kemudian kita jatuh, tersandung. Nah, ketika tubuh kita menyentuh tanah atau menyentuh lantai ketika jatuh, itu akan menyebabkan timbul lebam. Nah, itu merupakan salah satu gejala atau tanda dari penyakit hati, seperti itu. Kemudian ingin lebih simpelnya juga, sebetulnya penyakit hati ini akan akan timbul pada orang yang sering mengkonsumsi minum-minuman yang beralkohol, yang dalam tanda kutip meminum minuman beralkohol ini lebih dari takaran yang seharusnya. Nah, itu kemungkinan akan menyebabkan terjadinya penyakit hati. Kemudian dari tato juga bisa, tindik, kemudian ada hubungan terlarang yang di luar nikah itu atau jajan sembarangan. Nah, itu bisa menimbulkan beberapa atau menjadi faktor ke penyakit hati tersebut. Untuk diagnosisnya, beberapa jenis pemeriksaan yang yang dapat dilakukan itu, pertama diperiksa darah, kemudian pemeriksaan pencitraan atau sering disebut kalau di medis itu pemeriksaan ultrasonografi atau USG, kemudian CT dan magnetic resonance imaging atau MRI. Nah, itu dapat dilakukan untuk melihat adanya kerusakan pada hati. Bagaimana nih untuk penanganannya supaya kita terhindar dari penyakit hati tersebut? Nah, untuk penanganannya cukup mudah kalau disinggung lagi ke dalam tanda dan gejala. Sebetulnya untuk orang-orang yang kecanduan minum-minuman yang beralkohol dan selalu takarannya berlebih, itu dalam sehari misalkan 1 dus, nah itu akan menyebabkan timbulnya penyakit hati. Maka dari itu, untuk para peminum minuman yang beralkohol diharapkan kalaupun bisa berhenti dari pengaruh alkohol tersebut. Kemudian ya istilahnya kita harus membatasi diri terhadap ini. Untuk orang-orang yang peminum ya, khususnya itu harus membatasi diri mengkonsumsi alkohol, seperti itu. Kemudian menghindari perilaku yang berbahaya seperti tadi sudah disinggung, jajan sembarangan. Nah, itu dihindari sekali ya, karena memang dalam agama tidak boleh, bukan tidak boleh, memang sudah dilarang. Kemudian menggunakan atau divaksin, vaksinasi, ada vaksinasi hepatitis A, B, dan itu
dapat melindungi tertularnya infeksi hati seperti itu. Kemudian mengkonsumsi obat-obatan secara bijak. Misalkan kita sakit pusing nih, nah itu obatnya harus sesuai ya, karena eh, ataupun dengan penyalahgunaan obat itu dapat menyebabkan penyakit hati seperti itu. Kemudian harus menghindari kontak cairan tubuh, darah individu lain, karena virus hepatitis dapat menyebar melalui tertusuknya jarum suntik atau darah dan cairan tubuh individu lain. Nah, khusus untuk jarum suntik ini itu mohon maaf ya, bagi orang-orang yang sering melakukan atau itu untuk tindik, untuk apa kan itu melakukan istilahnya pembiusan ataupun untuk menghilangkan rasa sakit karena proses pentindikan semacam tato juga sama. Nah itu harus benar-benar suntikannya itu jangan satu untuk semua seperti itu. Itu mungkin untuk pencegahannya. Kemudian saya barusan hanya menjelaskan tentang secara teoritisnya seperti itu. Nah, untuk lebih ke tadi pencegahan ataupun ya pencegahan. Nah, saya di sini mengharuskan, bukan mengharuskan, tetapi ada yang namanya orang-orang yang memiliki penyakit hati diharuskan menjalankan diet khusus. Nah, jadi orang-orang yang memiliki penyakit hati ini kenapa diharuskan menjalankan diet khusus? Karena di samping kita harus menjalankan diet khusus ini, karena hati kan merupakan diet hati itu merupakan diet yang dikhususkan bagi orang dengan penyakit hati, karena seperti hepatitis dan sirosis itu untuk membantu mengelola kondisinya. Nah, karena beberapa orang dengan penyakit hati mungkin tidak mendapatkan cukup nutrisi dan mengalami kesulitan untuk mengatur pola makannya. Nah, dari pola makan juga itu harus teratur bagi orang-orang yang memiliki penyakit hati. Kang, apa sih manfaatnya untuk melakukan diet hati ini? Manfaatnya cukup banyak. Yang pertama itu akan memperbaiki dan mempertahankan status gizi orang seperti itu. Kemudian yang kedua itu untuk membantu mengurangi kadar lemak di hati. Itu karena kan apabila terlalu banyak lemak pada hati, orang-orang yang memiliki penyakit hati itu akan lebih rentan seperti itu. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah untuk membantu dalam peningkatan fungsi insulin, kemudian membantu menurunkan berat badan dengan lebih mudah. Nah, itu salah satu manfaatnya. Kemudian dapat mencegah kerusakan jaringan hati lebih lanjut. Jadi apabila penyakit hati ini sudah parah gitu ya, dengan melakukan dengan melakukan diet khusus untuk hati ini mencegah juga kerusakan jaringan hati yang berlebih seperti itu. Kemudian akan menghindari komplikasi yang lebih serius seperti itu manfaatnya.
Nah, tidak hanya untuk orang yang memiliki penyakit hati sebetulnya, diet khusus hati ini, karena pada dasarnya penerapan pola hidup eh, sehat dengan mengontrol apa yang Anda konsumsi sehari-hari itu akan berdampak langsung pada fungsi tubuh dan kesehatan secara keseluruhan. Seperti itu. Karena ini adalah sebuah fakta yang harus diketahui semua orang. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena banyak sumber-sumber yang menulis seperti itu. Insya Allah sumber-sumbernya terpercaya. Kemudian bagaimana sih cara melakukan diet hati? Apakah susah atau lebih mudah dari yang dibayangkan? Nah, cara melakukan diet hati ini cukup mudah sebetulnya, karena ada 4 poin utama dalam cara melakukannya. Yang pertama itu harus mengurangi jumlah protein yang dimakan. Nah, kita sehari makan makanan yang berprotein tinggi itu misalkan tinggi, kita harus mengurangi salah satunya. Misalkan kalau ada telur atau ikan di sehari itu harus salah satu, jangan dua-duanya, seperti itu. Kemudian meningkatkan asupan karbohidrat yang sebanding dengan jumlah protein yang dimakan. Nah, ini menyeimbangkan karbohidrat dengan protein itu. Jangan lebih proteinnya lebih banyak, karbohidratnya sedikit. Nah, itu harus seimbang. Kemudian yang ketiga itu membatasi asupan jumlah garam. Bagi orang-orang yang suka makan asin nih, nah itu harus dikurangi tingkat garamnya. Kemudian tersinggung lagi tadi, harus berhenti mengkonsumsi alkohol. Karena sudah jelas ya tadi di awal saya menjelaskan. Jadi sebetulnya untuk diet khusus hati ini hanya seperti itu. Jadi tadi definisinya sudah jelas saya jelaskan. Kemudian manfaatnya, cara melakukannya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Apakah mau menjaga organ hatimu tetap sehat? Pikirkan dengan bijak sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi dan merusak hatimu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang leaflet ini. Mudah-mudahan ibu dan bapak atau semua yang hadir dapat memahami penjelasan yang saya jabarkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, silahkan bertanya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.